Salam seger waras, kita akan bicara lagi tentang pemahaman yang dikatakan orang Jawa itu apakah mempunyai hari suci, kitab suci, dan orang suci. Nah, kemudian dalam pemahaman itu, sebelum aku bercerita tentang apakah orang Jawa mempunyai hari suci, kitab suci, dan orang suci, aku akan bercerita berbagai ritual yang diadopsi oleh pelaku ritual di tanah Jawa. Dia berbagai ritual atau lelono broto, traveling kemana-mana, entah ke candi, entah ke kuburan, entah ke pitalasan, entah ke situs, entah ke pantai dan gunung, apapun bentuknya, belajarlah untuk memahami konsep itu sendiri. Artinya tujuan saya ke sana untuk apa dulu? Pertama itu, kemudian endingnya kita evaluasi, karena hampir semua ya pelaku itu melakukan sebuah ritus-ritus ritual di tempat-tempat itu, yang ditaruh itu keinginan yang di depan, artinya menjadi motif. Artinya orang kalau sudah ke pressure hidupnya baru ritual ke tempat-tempat itu juga sebetulnya aku tidak menyalahkan, tapi alangkah baiknya kalau aku mengimbau itu upacara atau ritual-ritual yang Anda lakukan menjadi sebuah kebutuhan, bukan saja kalau kita mendekatkan diri pada leluhur entah atau ke kuburan manapun kita hanya mengeluh atau sambat atau sering pada leluhur. Kita balik, artinya upacara yang kita lakukan, itu upacara ritual yang kita lakukan kemana-mana itu, ke pantai, ke kuburan, ke situs apapun itu, kita berusaha untuk pertama mengucapkan terima kasih, kemudian kita sharing, dan itu menjadi sebuah role model, menjadi sebuah habit kebiasaan kita supaya tempat-tempat itu hidup. Karena dengan pemahaman itu kita bisa belajar pada orang Bali ya. Orang Bali itu regenerasinya kan tidak terlalu banyak membaca sebuah literasi, tapi karena orang tuanya membranding bangun pagi sampai mau tidur selalu menggunakan upacara, sehingga berbagai yatnya upacara di Bali itu hidup. Artinya menarik vibrasi hampir semua negara, menjadi literasi semua negara untuk berkunjung ke Bali karena semua upacara hidup. Apakah di Jawa juga seperti itu? Tidak. Dulunya orang Jawa juga seperti itu, karena setelah produk impor masuk selama 500 tahun itu, regenerasi kita tidak memahami tentang ritus-ritus itu. Apalagi banyak yang menjudge ritual-ritual yang berbau tidak rasional itu lebih condong tidak menyembah Tuhan atau mengutuskan atau menduakan Tuhan atau dikatakan syirik, musyrik dan sebagainya. Lah pemahaman kita harus kita reformasi. Artinya bakti kita terhadap leluhur, artinya kewajiban kita untuk menghidupkan situs, dan berbagai situs kita hidupkan, bukan kita mendekatkan ke sebuah situs itu hanya penting saja ada keperluan, ada pressure hidup itu baru mendekat. Itu yang terjadi di Jawa. Oleh karena itu aku mengimbau pada regenerasi kita, ritual apapun yang Anda lakukan harus Anda yakini. Pertama itu, keduanya belajarlah memberi nilai compassion. Artinya tujuan saya itu nomotif, membukti saya terhadap alam itu, terhadap leluhur itu. Kemudian vibrasinya kita adopsi. Dari itu kan kita dapat pengalaman, dari pengalaman literasi, pengalaman itu menjadi acuan untuk hidup. Nah, kembali ke ajaran orang Jawa yang katanya orang Jawa itu tidak memiliki kitab suci, orang suci, dan hari suci. Ya, kemudian kita ambil ke berbagai literasi ya. Literasi yang ditulis walaupun ini abad-abad Rara Mataram ya, Bujangga Bujaga Keraton ya, di Rayoso Dipura Ronggo Warsito, terus kemudian yang Sudiro Mangunegoro IV, terus kemudian Ki Ageng Suryo Mataram. Kalau kita kembali ke abad-abad Rara 17, 18 sampai 19 ini kan banyak narasi. Artinya orang Jawa dikatakan orang Jawa itu tidak punya kitab suci, ternyata orang Jawa punya Wedotomo, karya dari Mangunegoro keempat, terus kemudian Mulang Sentini, Surat Hidayah Jati karya Yosodipuro Kasaronggo Warsito, terus kemudian Ki Ageng Suryo Mataram dengan Kawruh Jiwo. Artinya inilah literasi kitab sucinya orang Jawa. Kita jangan terlalu ke belakang ya. Kalau kita tarik ke belakang, ke prehistori atau prasejarah, memang literasinya kita nggak ketemukan. Hampir semuanya tersirat ya, yang dilakukan para kepala suku-suku di seluruh Indonesia itu kan literasi hanya verbal ya, dengan bahasa yang lisan turun-temurun dijalankan. Tapi literasi kita sampai ke Rara itu aja, abad 18, 19, 17 itu yang sudah ada literasinya. Dan dari pemahaman itu kan
Ternyata orang Jawa juga punya kitab suci, punya Wedotomo, punya Wulang Reh, punya Centini, punya Surat Hidayat Jadi, dan punya Ki Ageng Suryo Mataram. Artinya kita bisa membandingkan kalau kita dijudge bahwa orang Jawa tidak punya kitab suci. Terus kemudiannya hari suci. Apakah orang Jawa tidak punya hari suci? Ada. Banyak literasi hari suci itu. Makanya dengan pemahaman Pancawara, Legi Pahing Pon Wage Kliwon itu udah hari sucinya orang Jawa. Karena setiap Legi Pahing Pon Wage Kliwon itu selain sebagai upacara untuk piodalan kelahiran kita atau weton kita, juga upacara terhadap situs-situs yang ada di Jawa, termasuk hari Legi misalnya dikutuskan dari Banyuwangi sampai Bali NTB itu mengutuskan hari Jumat Legi. Terus kemudian dari Pahing, peradaban Jawa yang bagian tengah, mulai dari Boyolali, Klaten, dan sebagainya, hari Pahing pergi ke makam-makam leluhur. Kemudian Pon, banyak orang yang ritual-ritual ke Gunung Kemukus di hari Jumat Pon. Terus kemudian Wage, itu harinya orang Jawa, memperingati tentang pemahaman seorang petani, mengucapkan terima kasih matur nuwun dengan Tuhan dalam bentuk hasil buminya, polo pondam, polo kumantur, polo kumantal di hari Rebu Wage. Terus kemudian Kliwon diadopsi oleh keraton-keraton Mataram, Jumat Kliwon selalu di pantai, kemudian Selasa Kliwon selalu di Gunung Lawu. Jadi Legi Pahing Pon Wage Kliwon adalah hari sucinya orang Jawa. Nah kemudian yang terakhir adalah orang suci. Apakah orang Jawa memiliki orang suci atau orang yang dikutuskan? Kita tarik dengan pemahaman sebuah tembang mijil ini, sebuah tembang mijil itu tentang ajaran, juga ajaran dari Wulang Reh yang mengatakan 5 werna dununge ngabekti. Itu yang pertama, orang Jawa selalu mengatakan 5 werna dununge ngabekti kang kapisan bobo biuk. Yang pertama adalah orang tua. Apapun bentuknya, hidup kita kan tidak lepas dengan orang tua. Kita dilahirkan, kita dididik menjadi orang sukses, menjadi besar, menjadi apapun bentuknya, kita kan berhutang budi kepada orang tua atau Gusti Allah Katon. Orang tua adalah Tuhan yang kelihatan. Artinya orang Jawa kan mengutuskan bapak ibunya sendiri, dan ini bisa komparasi kita pahami dari literasi di Candi Sukuh. Mengapa Candi Sukuh Linggayon ini berbentuk perusa pradana, penis dan vagina? Itu simbol ayah dan ibu. Hormatilah ayah ibumu. Sehingga yang dikatakan orang Jawa tidak punya orang yang dikutuskan, orang disucikan, kita bantah. Ternyata orang Jawa punya orang tua yang harus dipuja dan dikutuskan. Sehingga semua pemahaman, 3 pemahaman orang suci, hari suci, dan kitab, kita mempunyai semua. Kitab suci punya, hari suci punya, misalnya orang suci adalah orang suci adalah leluhur kita. Dari pemahaman 3 kerangka itu, apapun bentuknya regenerasi kita, kalau kita dijas apakah orang Jawa tidak punya pemahaman tentang hari suci, kitab suci, dan orang suci, itu kita bisa mengantar bahwa orang suci kita adalah orang tua. Hari sucinya ya Legi Pahing Pon Wage Kliwon. Terus kemudian kitab suci kita punya Wedotomo, Wulang Reh, Centini, dan lain sebagainya. Nah, dari narasi ini kita akan memahami bahwa konsep hidup orang Jawa memang hampir semua itu 500 tahun regenerasi. Kita tidak memahami. Pengalaman saya ritual hampir 27 tahun itu memang selama aku traveling kemana-mana, ketemu berbagai maharsi di Nusa Peninda, ketemu berbagai biksu, sampai ketemu aliran Yusuit, Romo Mangun, Romo Kuntoro, terus ketemu berbagai aliran makrifat, aliran sepuh. Itu memang ajaran Jawa ternyata tidak boleh di branding, karena kode etika ajaran Jawa bukan ajaran misionaris. Di Jawa itu tidak ada ajaran yang memberikan pemahaman pada orang lain, memengaruhi orang lain, mendoktrin orang lain. Sehingga beliau-beliau itu selalu tak sharingkan orang-orang yang dikatakan rohani awan. Mengapa tidak boleh? Karena memang orang Jawa itu memilih angka 5. Jadilah Pandawa, tidak mencari orang 100. Artinya tidak ada dakwasiat untuk membangun konektivitas atau komunitas atau sekte atau aliran untuk memengaruhi orang lain. Artinya memang orang Jawa lebih cenderung fighting spirit dengan gaya ngilmu itu kalau kanthi laku. Karena dengan perjalanan laku itu Anda punya kitab, yaitu guru lakumu. Kita punya pengetahuan dari guru itu perjalanan lakumu. Sehingga perjalanan lakumu itu Anda menemukan pengalaman, menemukan sebuah vibrasi yang
bisa untuk memberikan pencerahan dalam hidupmu. Artinya ini sifatnya mikro, lebih